Bab 1651. Sejak Meghan menjadi Master Aliansi, banyak orang datang mengunjunginya setiap hari. Karena itu, aula utama Sekte MEI selalu penuh dengan orang. Mereka semua adalah Master Sekte dari sekte yang berbeda di seluruh alam semesta dunia. Beberapa hari yang lalu, Meghan memerintahkan semua sekte utama untuk menghancurkan semua sekte yang berhubungan dengan Daryl. Pada saat itu, semua sekte utama berkumpul di sana untuk memberikan pembaruan. Aliansi Master Castello, kami telah menghancurkan hampir semua sekte yang terkait dengan Daryl. Aliansi Master Castello, saya telah melenyapkan banyak teman Daryl. Saat itu, semua orang melaporkan kemajuan mereka ke Meghan. Meghan tersenyum sambil mengangguk setuju. Bagus, kalian semua baik-baik saja. Saya akan memberi Anda semua penawar dari pil hari ke-8 tahun ini. Terima kasih, Master Aliansi. Semua orang menjawab secara bersamaan, terdengar bersemangat. Pada saat yang sama, mereka memandang Meghan dengan rasa takut dan hormat. Faktanya adalah sangat menyiksa ketika pil hari ke-8 mulai berlaku. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Pada saat itu, sesosok tubuh bergegas ke aula utama, tampak gelisah tetapi bersemangat. Aliansi Master Castello. Itu adalah Watson Tucker, Master Sekte Tucker Cult. Watson, kamu terlambat ke pertemuan hari ini. Mengapa kamu terlambat? Kata Meghan dingin, wajahnya tampak tanpa emosi. Seluruh tubuhnya mengecualikan aura yang mengintimidasi. Meneguk. Watson menelan ludahnya secara diam-diam dan menjawab dengan ketakutan, Tuan Aliansi, ada sedikit keterlambatan dalam kemajuan di pihak saya. Tapi tolong jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan misimu, dan menghancurkan semua sekte yang berhubungan dengan Daryl. Watson menatap wajah Meghan dan berkata dengan hati-hati, dalam perjalanan ke sini, saya melewati sebuah lembah dan menemukan sebuah gua besar. Gua itu bersinar, jadi saya percaya mungkin ada harta karun di dalamnya. Saya telah meminta murid-murid kultus Tucker untuk menjaganya sementara saya bergegas untuk melaporkannya kepada Anda. Itu sebabnya aku terlambat. Sekte lain gempar ketika mereka mendengar itu. Mereka saling memandang dan tidak bisa menyembunyikan apa yang mereka rasakan. Sebuah gua, harta karun. Meghan tersenyum dan berkata, cepat. Semuanya, ikuti aku ke sana untuk melihat apakah ada harta karun. Ya, Tuan Aliansi. Segera, semua sekte siap mengikuti Meghan dalam perjalanan mereka dengan cepat. Setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah gua besar di lembah gunung. Puluhan murid Tucker Cult menjaganya. Semua orang sangat senang ketika mereka melihat lubang itu. Mereka mulai berkumpul di sekitarnya. Ketika mereka sampai di tepi gua, semua orang tercengang melihat apa yang ada di dalamnya. Gua itu memiliki kedalaman sekitar 100 kaki dan lebar 50 hingga 60 kaki. Itu bukan makam kuno tapi ruang rahasia yang besar. Itu membawa setiap aura kuno dan sejarah. Namun, sebagian besar tempat telah runtuh. Jelas bahwa itu adalah tanah budidaya untuk sebuah sekte di zaman kuno. Namun, tidak dapat dipastikan sekte mana yang menggunakannya. Tidak dapat disangkal, alam semesta dunia memiliki banyak sekte selama beberapa ribu tahun terakhir, tetapi banyak sekte telah menghilang seiring waktu. Melihat itu, Meghan tersenyum tipis. Pasti ada sesuatu yang hebat di dalam gua. Saat itu, Meghan ingin terus mencari, namun ia menahan diri saat mengingat identitasnya. Watson yang berada di sampingnya tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia akan mendapatkan kredit ekstra di depan aliansi Master jika ada sesuatu yang baik di dalam gua. Segera, murid-murid kultus Tucker kembali setelah menyelidiki gua. Apa yang kamu temukan? Tanya Watson segera. Guru, kami menemukan seruling, salah satu murid menjawab dan menyerahkan seruling itu. Seruling. Watson mengambil seruling dan mengerutkan kening. Sekte lainnya juga berkumpul. Seruling itu berwarna hijau, halus dan mengkilat. Itu tidak memiliki energi spiritual yang mengalir melaluinya seperti air yang mengalir. 3 kata terukir di atasnya dalam font kuno. Bunyinya, seruling peri giok. Bab 1652. Seruling peri giok, kedengarannya mewah,
Tapi serulingnya terlihat biasa saja. Bahkan tidak ada energi spiritual di sekitarnya. Semua orang sedang mendiskusikan seruling, berbagi pemikiran mereka. Watson menyerahkan seruling itu kepada Meghan dan berkata, "Tuan Aliansi Castello, tolong lihat." Meghan mengambil seruling dan mengangkat alisnya. Itu hanya seruling yang patah. Apa yang bisa dilihat? Saat dia mengatakan itu, Meghan masih mengaktifkan energi internalnya dan menyuntikkan energi ke dalam seruling. Dia kemudian meletakkan seruling di dekat mulutnya dan mulai meniup ke dalamnya. Meghan memiliki beberapa tahun pelajaran musik selama hari-hari sekolahnya. Tutel juga. Pada saat itu, semua orang mendengar suara seruling yang sejernih kristal. Bang! Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Setelah mereka mendengar suara seruling, energi kuat mulai mengelilingi area tersebut. Energi membentuk lapisan lipatan di tengah udara. Semua orang tampak ketakutan ketika mereka merasakan pergerakan energi. Mereka semua mulai menutup telinga mereka. Mereka juga mulai merasa pusing dan tidak bisa berdiri kokoh karena mendengar suara seruling. Selain itu, perut semua orang terasa seperti sedang dikendalikan. Suara dari seruling itu menakutkan. Itu bukan seruling biasa, itu adalah senjata besar. Saat itu, semua orang menatap seruling di tangan Meghan dengan takjub. Seruling ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat itu, tubuh Meghan gemetar. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Tidak buruk, tidak buruk. Dalam pertempuran antara prajurit yang kuat, satu kesalahan dapat menentukan apakah Anda menang atau kalah. Seruling memiliki kemampuan untuk mengontrol energi internal seseorang di perut mereka. Itu pasti hal yang baik. Selamat, Master Aliansi, karena mendapatkan senjata utama. Watson adalah orang pertama yang berjalan mendekat dan berteriak dengan hormat. Dia tersenyum dari telinga ke telinga ketika dia berteriak, tetapi hatinya sakit di dalam. Murid-murid kultus Tucker adalah yang pertama menemukan seruling. Watson mengira seruling itu hanya senjata biasa, jadi dia memberikannya kepada Meghan. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang tampak biasa menjadi senjata besar. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan memberikannya kepada Meghan. Hati Watson berdegup kencang saat memikirkan itu. Selamat, Master Aliansi karena mendapatkan senjata agung. Semua prajurit lain dari sekte lain mengepalkan tangan dan memberi selamat kepada Meghan. Meghan mengangguk, merasa sangat senang dan bersemangat. Dengan seruling ini, kemampuanku akan meningkat ke level lain. Saat dia memikirkan itu, Meghan memuji Watson. Watson, usahamu untuk mendapatkanku senjata besar ini patut dipuji. Mulai sekarang, Anda akan menjadi wakil Master Aliansi. Terima kasih, Master Aliansi. Watson langsung berlutut dan berteriak, "Jangan khawatir, Aliansi Master. Aku, Watson, mulai sekarang, akan berusaha sebaik mungkin untuk melayanimu." Watson tersenyum lebar. Meskipun dia merindukan senjata utama, masih bagus baginya untuk menjadi wakil Master Aliansi. Bang! Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Watson mendengar suara keras datang dari bawah kakinya. Itu diikuti oleh getaran yang kuat, sehingga sulit bagi semua orang untuk berdiri. Rasanya seolah-olah dunia akan runtuh. Di bawah getaran yang kuat, sisi gua mulai runtuh, dan gua itu penuh dengan debu. Ekspresi semua orang berubah menjadi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Meghan tercengang. Dia dan yang lainnya dengan cepat melihat ke arah dari mana getaran itu berasal. Bab 1653. Mereka melihat ke langit dari jauh di tenggara, itu ke arah di mana Tera tengah berada. Awan dan angin berubah drastis, membuatnya tampak menakjubkan. Semua orang tercengang, dan beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk mulai bergumam, "Seasteriste. Mungkinkah itu senjata besar lainnya?" Bertahun-tahun yang lalu, ketika kapak pemecah langit ditemukan, langit dan bumi berguncang. Beberapa bulan kemudian, makam kuno Lubu ditemukan, dan juga menyebabkan getaran di 9 benua. Semua orang masih bisa mengingat apa yang terjadi dengan jelas. Begitu dia berbicara, seseorang memotongnya. Tidak mungkin. Ini tidak akan terjadi jika senjata besar ditemukan. Betul sekali. Selain itu,
Master Aliansi baru saja mendapatkan senjata besar. Jika ada fenomena aneh, itu seharusnya di tempat kita berada. Mungkin seseorang menemukan makam kuno lain. Sepertinya juga tidak. Semua orang berdiskusi satu sama lain, tetapi Megan tidak bereaksi. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia tampak bersemangat dan penuh emosi. Beberapa detik kemudian, Megan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika itu adalah senjata besar atau makam kuno, harta karun yang besar pasti telah ditemukan agar fenomena aneh seperti itu bisa terjadi. Sampaikan perintah ini kepada semua orang, semua sekte harus siap untuk pergi ke Middle Terra bersamaku. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ketika dia mengatakan itu, Megan tampak bertekad. Dia baru saja mendapatkan senjata besar, seruling. Dia juga menginginkan harta yang baru ditemukan ini. Ya, kami akan mengikuti perintah aliansi Master. Prajurit sekte yang berbeda menjawab secara bersamaan. Beberapa menit kemudian, semua sekte berkumpul dengan cepat dan berbaris bersama Megan ke Middle Terra. Sementara itu, di benua Moana Utara, Daryl disergap oleh Tina dan jatuh 1000 kaki dari tebing. Daryl hanya bisa merasakan tubuhnya jatuh dengan cepat. Dia bisa mendengar suara angin di telinganya dan melihat lembah yang dalam di bawahnya. Tanpa berpikir dua kali, dia dengan cepat mengaktifkan energi internalnya dan terus memukul dinding tebing untuk memperlambat penurunannya. Namun, tebing itu tingginya 1000 kaki, itu terlalu dalam. Yang terpenting, energi internal Daryl belum pulih sepenuhnya. Energi internal di perutnya habis dengan sangat cepat, dengan dia memukul dinding dengan tinjunya. Sepertinya masih ada 100 kaki lagi sebelum dia mencapai dasar, dan energi internal Daryl hampir habis. Saat dia melihat hutan di tanah di bawahnya, semakin dekat dan dekat, Daryl ingin menangis. Dia benar-benar kehilangan harapan. Jika ini terjadi lebih awal, 100 kaki tidak akan mengganggunya sama sekali. Namun, dengan energi internalnya yang terkuras, dia pasti akan terluka karena jatuh. Matanya melihat ke tanah, semakin dekat dan dekat, Daryl tiba-tiba melihat sesuatu di hutan di dekatnya dan langsung tercengang. Dia melihat selusin orang memegang semua jenis sekop dan palu logam, menggali lubang di tanah di bawah terik matahari. Semua orang berkeringat deras. Di antara selusin orang, seorang pria mengenakan topi yang tampak seperti pemimpin. Dia berdiri di sana dan terus memberi perintah. Apakah itu sekelompok perampok makam? Daryl berpikir sambil mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan itu. Selama bertahun-tahun, sebagai Master Sekte Gerbang Elysium, Daryl telah pergi ke banyak benua, jadi dia dapat mengidentifikasi apa yang dilakukan orang-orang ini dengan mudah. Mereka pasti perampok makam. Kelompok yang dilihat Daryl adalah Wesley dan anggota Sekte Tikus lainnya. Sekte Tikus mengandalkan perampokan makam untuk mencari nafkah. Mereka akan pergi kemanapun makam kuno itu berada. 10 tahun yang lalu, ketika perbatasan di antara 9 benua menghilang, para murid dari Sekte Tikus telah menyebar ke seluruh benua. Tadi malam, Wesley membawa murid-muridnya ke sebuah bukit yang ditinggalkan di kota Yunzu. Setelah mereka menyelamatkan Lily, mereka tidak berhasil menemukan makam kuno tersebut. Mereka segera pergi dan datang ke benua Moana Utara. Sekte Tikus menemukan sebuah makam kuno di sana. Pada saat itu, beberapa murid Sekte Tikus sedang menjelajahi makam kuno, sementara yang lain menjaga bagian luar makam kuno. Bab 1654. Bang! Tubuh Daryl jatuh dengan cepat saat dia menggerutu. Dia jatuh melalui beberapa cabang pohon sebelum mendarat dengan kasar di tanah. Bang! Tanpa perlindungan dari energi internalnya, Daryl jatuh dengan berat. Energi darahnya meningkat, dan dia merasakan semua tulangnya patah saat dia memuntahkan mulut penuh darah. Tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tidak kesakitan. Penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Pada saat yang sama, dia marah. Bagaimana bisa Tina menyergapnya seperti ini? Meskipun suara Daryl jatuh ke tanah tidak terlalu keras, itu masih membuat Wesley dan gengnya waspada. Pada saat itu, Wesley segera menoleh. Karena jarak mereka belasan kaki, dan ada hutan lebat di antara mereka, dia tidak melihat Daryl. Namun,
Wesley adalah orang yang sangat berhati-hati, jadi dia segera bertanya kepada murid di sampingnya, "Suara apa itu? Apakah kamu mendengar itu?" Mereka semua saling memandang dan mulai merespons. Kedengarannya seperti sesuatu jatuh. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Itu benar, aku juga mendengarnya. Ketika dia mendengar itu, Wesley tidak ragu-ragu sambil melambaikan tangannya. Ayo kita lihat. Setelah dia mengatakan itu, dia memimpin jalan dan berjalan. Beberapa murid mengikuti di belakangnya, memegang palu dengan erat di tangan mereka. Mereka semua sangat waspada. Sekte tikus menggali kuburan kuno sepanjang tahun dan sering bepergian di hutan dengan kemungkinan menabrak binatang buas. Karena ini, mereka selalu sangat waspada. Mereka datang ke sini. Daryl terkejut ketika mendengar suara langkah kaki. Dia telah menghabiskan semua energi internalnya dan tidak akan bisa membela diri jika mereka memutuskan untuk menimbulkan masalah. Saat dia memikirkan itu, Dari mengatupkan giginya dan berdiri sambil berpegangan pada pohon di sampingnya. Itu manusia. Seasteriste, dia tidak mati karena jatuh seperti itu. Hei kawan, tetap di sana. Kelompok Wesley meneriakinya ketika mereka melihatnya. Mereka berjalan ke arahnya dengan cepat dan mengelilinginya. Mereka masih menemukanku. Daryl merasakan kepahitan di hatinya. Dia melihat sekeliling dan tersenyum ketika dia berkata, "Teman-temanku, aku baru saja lewat. Saya tidak melihat apa-apa, jadi bisakah Anda permisi dan biarkan saya pergi?" Merampok makam bukanlah sesuatu yang mulia, dan ada banyak pantangan. Daryl mengatakan itu karena dia tidak ingin menimbulkan masalah dengan mereka. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Daryl memandang Wesley. Setelah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, dia dapat dengan mudah mengidentifikasi Wesley sebagai pemimpin di antara kelompok itu. Lewat, Wesley mengamati Daryl dan mengira dia tidak baik. "Dari penampilanmu, kurasa kau bukan warga negara biasa." Saat dia mengatakan itu, Wesley melambaikan tangannya. "Ambil semua barang berharganya dan ikat dia. Lalu, gali lubang untuk menguburnya." Pria ini adalah seorang pembudidaya martial saint. Dia jelas bukan pria biasa. Tapi dia melihatku menggali kuburan, dan aku tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup tidak peduli siapa dia, pikir Wesley. Diketahui bahwa sekte tikus memiliki aturan yang sangat ketat yang tidak mengizinkan orang luar untuk hadir, bahkan jika mereka lewat. Tepat setelah dia berbicara, beberapa orang segera berlari ke depan dan mengikat Daryl. Pada saat yang sama, mereka mulai mencari semua yang dibawa Daryl bersamanya. "Kuburkan aku." Daryl sangat marah dan shock. Beraninya komplotan perampok makam ini menyentuhku. Mereka meminta masalah. Pada saat yang sama, Daryl mencoba yang terbaik untuk berjuang. Namun, karena dia telah menghabiskan energi internalnya dan mengalami cedera akibat jatuh, dia tidak memiliki energi yang tersisa untuk digunakan. Bab 1655. Wesley dan yang lainnya sangat gembira ketika mereka melihat apa yang telah mereka curi dari Daryl. Mata mereka semua menatap kosong. Orang ini memakai liontin di lehernya. Dia juga memiliki pagoda indah 7 harta karun emas dan beberapa pil roh. Orang ini memiliki begitu banyak harta bersamanya. Daryl menghela nafas dan berkata kepada Wesley, "Temanku, semua ini milikmu jika kamu melepaskanku." Sejujurnya, jika sebelumnya, Daryl bahkan tidak akan melihat perampok makam seperti mereka. Namun, dia tidak punya pilihan karena dia tidak punya energi internal, dan dia tidak akan bisa melawan mereka. Daryl telah memikirkannya. Selama sekelompok orang rela melepaskannya, dia tidak akan keberatan memberi mereka apapun yang dia miliki. Dia selalu bisa mendapatkannya kembali dengan mudah setelah energi internalnya diisi ulang. "Biarkan kamu pergi." Wesley tersenyum saat mendengar itu. Matanya tampak menyimpang. "Kamu terlalu naif. Kami, sekte tikus, berspesialisasi dalam perampokan makam. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh disaksikan oleh siapapun. Anda melihat kami merampok makam, jadi apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi?" Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat dia berbicara, Wesley melambaikan tangannya dengan tidak sabar.
Bawa dia pergi dan kubur dia. Beberapa murid meraih Daryl dan mulai berjalan ke arah gua. Melihat gua yang dalam dan menyeramkan, Daryl tampak benar-benar hancur. Sial, pelan-pelan, teriak Wesley. Para murid bingung, dan mereka semua menyingkir. Daryl juga menghela nafas dan berkeringat dingin. Pada saat itu, Wesley berjalan cepat dan meraih pergelangan tangan Daryl. Dia memegang topeng emas yang dia temukan dari tubuh Daryl. Dia terdengar terkejut. Dari mana kamu mendapatkan topeng ini? Ketika dia mengatakan itu, Wesley mencoba mengendalikan emosi di hatinya. Pengerjaan topeng emas itu sangat indah, dan ukirannya unik. Sebagai Master Aula Sekte Tikus, Wesley sangat akrab dengan topeng itu. Itu adalah item milik Master Sekte Gerbang Elysium yang terkenal. Meskipun Sekte Tikus bukanlah sekte besar di alam semesta dunia, mereka memiliki pengetahuan yang sempurna tentang situasi masing-masing sekte besar. Terutama guru Sekte Gerbang Elysium Daryl. Selama bertahun-tahun, dia memimpin Gerbang Elysium untuk menghancurkan orang-orang jahat di masyarakat. Dia terkenal, jadi tentu saja Wesley tahu tentang dia. Meskipun Wesley belum pernah bertemu Daryl, dia masih tahu Daryl memiliki topeng emas yang mewakili posisi dan identitas Master Sekte Gerbang Elysium. Topeng yang dia pegang di tangannya memang merupakan tanda dari Master Sekte Gerbang Elysium. 9 naga terukir di topeng, jadi itu tidak mungkin salah. Seluruh sekte tikus tidak mampu membuatnya kesal, belum lagi Wesley, yang hanya seorang Hall Master. Pada saat itu, nada Wesley benar-benar berubah. Mereka semua terkejut dan shock. Daryl akhirnya merasa lega. Jelas bahwa Wesley tahu siapa dia. Detik berikutnya, Daryl tampak tenang ketika dia berkata, "Ini milikku, aku Daryl Darby." Apa? Dia benar-benar Daryl, Master Sekte Gerbang Elysium. Ketika dia mendengar itu, wajah Wesley menjadi pucat, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat yang sama, dia menekuk lututnya dan segera berlutut. Sekte Master Darby, mataku tidak berguna. Wesley berkeringat deras saat dia bergumam ketakutan. Itu dia. Aku baru saja merampok Daryl dan ingin menguburnya. Aku meminta kematianku sendiri. Berdasarkan kemampuan Gerbang Elysium dari sebelumnya, mereka bisa menghancurkan sekte tikus kapan saja mereka mau. Bab 1656. Pada saat yang sama, murid sekte tikus lainnya mengumpulkan pikiran mereka dan mulai berlutut. Mereka melihat ke bawah, ketakutan. Ini adalah Daryl, Master Sekte Gerbang Elysium, prajurit dunia semesta. Siapa yang berani mengecewakan orang seperti itu? Daryl menghela nafas lega ketika dia melihat itu. Dia berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Anda tidak tahu." Semua bangkit. Sejujurnya, dalam keadaan normal, Daryl tidak akan pernah memaafkan mereka dengan mudah. Namun, begitu Wesley mengetahui identitas Daryl, dia segera mengubah sikapnya, menunjukkan bahwa dia menghormati aturan masyarakat. Yang terpenting, Daryl telah menghabiskan energi internalnya, jadi dia tidak punya energi untuk menghukum mereka. Saya selamanya berterima kasih atas pengertian Master Sekte Darby. Wesley menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia merasa sangat beruntung. Untungnya, saya berhasil mengidentifikasi dia tepat pada waktunya. Jika mereka mengubur Daryl secara tidak sengaja, mereka akan berada dalam masalah besar. Meskipun tidak ada orang lain di sekitar, Gerbang Elysium sangat berpengaruh. Mereka akan dapat mengetahuinya dengan mudah. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat dia merasa lega, Wesley dengan cepat memerintahkan murid-muridnya untuk melepaskan Daryl dari tali dan membantunya duduk di atas batu. Mereka kemudian mengambil semua barang yang telah mereka curi dari Daryl dan mengembalikannya kepadanya dengan hormat. Daryl menemukan 2 pil roh yang bisa menyembuhkan luka-lukanya dari barang-barang yang dikembalikan kepadanya. Setelah mengkonsumsi pil, dia merasakan rasa sakit di tubuhnya telah berkurang secara substansial. Suasana hatinya jauh lebih baik setelah rasa sakitnya berkurang. Dia memandang Wesley dan tersenyum ketika dia bertanya, "Kamu adalah sekte tikus, kan?" "Ya, kami adalah geng tingkat rendah yang melakukan beberapa pekerjaan yang kurang menyenangkan untuk hidup kami. Kami malu,
Sekte Master. Wesley tersenyum pahit dan menjawab dengan hati-hati. Saat dia mengatakan itu, Wesley berbalik dan berteriak pada murid-muridnya, apakah kalian semua sudah selesai dengan semua yang ada di makam? Tutup pintu masuk segera, sedang pergi. Ya, Tuan Aula. Murid-muridnya dengan cepat mengumpulkan barang-barang mereka dan semua orang yang berada di makam kuno mulai meninggalkannya. Pada saat itu, Wesley tersenyum dan berkata dengan sopan kepada Daryl, Master Sekte Darby, cederamu tidak akan pulih dengan cepat. Kemana kamu mau pergi? Kami dapat mengirim Anda ke sana. Wesley benar-benar tulus ketika dia mengatakan itu. Dia menghormati kebaikan dan kemurahan hati Daryl. Yang terpenting, begitu dia membangun hubungan dengan Daryl, posisinya di Sekte Tikus juga akan lebih aman. Tidak mudah bertemu seseorang seperti Daryl. Daryl menghela napas dalam-dalam. Mungkin Zubaji masih tidak tahu dia disergap oleh Tina dan didorong dari tebing. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah kembali ke Sekte Suci-Suci untuk bertemu Zubaji dan membalas dendam dari Tina dan altar emas Ryukin. Namun, dia telah menghabiskan energi internalnya, dan itu tidak akan membaik dalam waktu sesingkat itu. Itu bukan waktu terbaik untuk kembali ke Sekte Suci-Suci. Sementara Daryl tenggelam dalam pikirannya, dia melihat seorang wanita berjalan keluar dari makam kuno sendirian. Meskipun wanita itu mengenakan permadani, itu tidak menyembunyikan sosoknya yang menarik. Namun, wajahnya sangat mengerikan. Itu Lily. Setelah Lily diselamatkan oleh Wesley sehari sebelumnya, dia mengikuti Sekte Tikus ke benua Moana Utara untuk menggali makam kuno. Setelah apa yang dia lalui beberapa tahun terakhir, Lily adalah orang yang jauh lebih kuat. Namun, ini masih pertama kalinya dia merampok makam kuno. Dia sangat khawatir di dalam hatinya. Saat dia melangkah keluar dari makam, seseorang menyerbunya dengan tidak sabar, "Hei, jelek. Percepat, kamu sangat lambat. Apakah Anda menutupi peti mati dengan benar?" Sejak Lily mengikuti Sekte Tikus, dia harus melakukan semua pekerjaan sambilan. Aku. Lily menggigit bibirnya dan melihat ke bawah ke tanah sebelum menjawab dengan malu-malu, "Tidak, aku terlalu takut." Dia telah memasuki makam kuno, dan sekarang dia harus menutupi peti mati. Bahkan seorang wanita pemberani akan terlalu takut untuk melakukan itu. Suara Lily sangat lembut, tapi Daryl bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat itu, Daryl merasa pikirannya berdengung dan pikirannya kosong. Bab 1657. Apakah itu suara Lily? Pikir Daryl. Daryl dan Lily hidup bersama untuk waktu yang lama. Suara Lily sudah lama terngiang di benak Daryl. Yang terpenting, Daryl tidak hadir pada kencan mereka 7 tahun lalu, yang menyebabkan Lily meninggalkan kota Donghai dengan putus asa. Dia selalu merasa bersalah atas itu dan tidak pernah berhenti mencari Lily. Meskipun dia kelelahan, dia tidak yakin di mana dia menemukan energi untuk berdiri dan menatap Lily dari dekat. "Lilibut, apakah itu kamu?" Mata Daryl merah saat dia berteriak dengan suaranya yang serak. Bunga lili, itu benar-benar bunga lili. Air mata mengalir di wajahnya, mengaburkan pandangannya. "Lilibut, aku selalu bermimpi bertemu denganmu. Dia adalah kuntum bunga lili saya." Air mata Daryl mengalir seperti air terjun saat dia menatap Lily dari dekat. Ketika dia melihat wajahnya, hati Daryl bergetar, dia merasa bersalah tak terlukiskan. "Suami." Tubuh Lily gemetar saat tiba-tiba mendengar suara Daryl. Dia tercengang. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Ketika matanya bertemu dengan mata Daryl, dia merasakan hatinya bergetar saat air mata mulai mengalir. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Lily tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu Daryl dengan cara seperti itu di benua Moana Utara. Pada saat itu, Lily merasa sangat senang, emosional, dan bertentangan secara bersamaan. "Aku terlihat sangat jelek sekarang. Aku tidak pantas lagi untuknya." Selain itu, ketika dia tidak muncul pada kencan 7 tahun mereka, jelas bahwa dia telah menyerah pada hubungan kami. Jika itu masalahnya, lebih baik aku berpura-pura tidak mengenalnya. Wesley dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap Daryl dengan mata penuh keraguan dan pertanyaan. Master Sekte Darby mengenal wanita ini. Itu tidak benar.
Bagaimana mungkin wanita jelek seperti itu memiliki hubungan dengan Master Sekte Darby? Daryl tidak terganggu oleh tatapan waspada dari Sekte Tikus. Dia menatap Lily dan melihat bahwa dia menolak untuk menatapnya. Dia hancur. Dia berteriak, "Lillibut, aku suamimu." Bunga Lily. Meskipun Lily tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan sebelumnya, suaranya tidak berubah. Dia tidak akan salah dengar. Apakah dia tidak mengingatku? Namun, Lily masih menoleh untuk menatapnya. Dia hanya berdiri di sana dengan punggung menghadap Daryl. Daryl sangat khawatir ketika melihat Lily tidak mau mengakuinya. Dia ingin berjalan. Tepat ketika dia berdiri, lukanya menjadi lebih buruk, dan pada saat itu, dia memuntahkan mulut penuh darah. Master Sekte Darby. Apakah kamu baik-baik saja, Master Sekte Darby? Wesley dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat itu. Mereka semua berteriak. Lily juga shock, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Dia bergegas untuk berpegangan pada Daryl saat dia berteriak, "Hubi." Bunga Lily. Akhirnya, Anda bersedia mengakui saya. Daryl tersenyum pahit. Berhenti bicara untuk saat ini. Lily sangat khawatir ketika dia melihat wajahnya yang pucat. Hatinya sakit. Dia menangis sambil berkata, "Apakah kamu baik-baik saja? Di mana kamu terluka?"